video kali ini saya akan membahas tentang string berkelas string ya. Masih di bab yang sama, yaitu membahas tentang string. Apa sih itu string berkelas string? Jadi di Arduino itu dia disediakan sebuah kelas ya yang bernama ini string. Dia ini untuk menampung string ya. Dan untuk cara pendeklarasiannya dia seperti ini ya, string, kemudian ini ada namanya, nama stringnya itu kalian bisa bebas memberi nama apa. Jadi ini nanti ini istilahnya ini adalah wakil dari ini kelas string ini. Kemudian dengan cara seperti itu nama string dapat menampung string dengan jumlah karakter berapa saja. Dan ini dia nama string itu ini berkedudukan sebagai objek ya, objek. Dan perlu diingat ya, kalau menggunakan ini string berkelas string ini, kalian harus memperhatikan dari memori microcontroller yang kalian gunakan ya, karena ini jumlah karakter yang dapat ditampung itu tidak terbatas ya, berapapun. Ketika dia menampung sangat banyak sekali string, kemudian kan memori otomatis akan bertambah, mengkonsumsi memori yang sangat banyak. Maka nanti jika memori tersebut penuh, memori pada Arduino ya tentunya itu penuh, maka akan hang ya Arduino nya. Jadi tidak seperti kemarin yang dibatasi. Ini kalau yang string berkelas string ini dia tanpa batas ya. Oke, lanjut ke pemberian nilai awal. Pemberian nilai awalnya lebih mudah ya. Itu tidak seperti kemarin ya, tidak ada pembatasan. Ini string, kemudian ini nama stringnya itu saya beri nama komponen. Kemudian ini adalah string yang ditampung, yaitu resistor. Ya, seperti ini ya pemberian nilai awal. Oke, next. Ini adalah beberapa fungsi dari string berkelas string ya. Ini hanya beberapa saja, lebih lengkapnya ya kalian bisa lihat di websitenya Arduino langsung. Saya hanya akan menjelaskan, yaitu hanya 5 saja. Ini penggunaan ini 5 fungsi ya, fungsi dari ini string berkelas string ini. Yang pertama ini adalah char AT. Ini di dalamnya ada n. N di sini adalah maksud dari posisi ya, posisi. Oke, saya jelaskan dulu ini pengertiannya. Fungsi ini menghasilkan karakter pada string posisi ke n. Jadi jika ini dipanggil, maka nanti dia akan menghasilkan karakter. Contoh posisi ke 0. Contoh tadi posisi ke 0 kan R, ini dia akan menghasilkan R ini. Jadi hanya R ini saja yang dihasilkan oleh char AT ini. Oke, kemudian ada length. Fungsi length di sini. Fungsi ini memberikan nilai balik berupa panjang string ya. Jadi dia ini berapa sih banyaknya karakter yang terdapat dalam string ini, jumlah karakter pada string ya. Berapa sih? Seperti kemarin ya, strlen kemarin ya, di string yang berakhiran karakter 0 kemarin. Kalau di sini menggunakan length ini.
untuk mengetahui jumlah karakter pada string. Kemudian di sini ada set char at, di sini ada n, char. Ini adalah argumennya. Fungsi ini mengubah karakter pada indeks ke n dengan char. Jadi indeks ke n itu akan diganti atau mengubah dengan char ini. Contoh, indeks ke berapa ya? Ke 1, ini ada e. Char tadi berisi b, maka e ini akan diganti dengan b. Oke ya, paham? Seperti itu ya kurang lebih. Oke, ada lagi to lower case. Fungsi ini mengubah setiap huruf kapital pada string. Jadi huruf kapital ini dirubah menjadi huruf kecil gitu. Jadi semua string yang dituju ya tentunya, itu akan dirubah menjadi huruf kapital. Kemudian ada to uppercase. Di sini dia fungsi ini untuk mengubah setiap huruf kecil pada string menjadi huruf kapital. Jadi kebalikannya yang to lowercase ini. To uppercase ini dia mengubah setiap huruf kecil pada string menjadi huruf kapital. Oke, next, langsung ke contoh program di sini. Oke, langsung saya akan buka software Arduino-nya. Oke, saya di sini sudah membuka software Arduino-nya. Dan untuk pemanfaatan, maksudnya untuk pengimplementasian program ya, saya di sini hanya akan memanfaatkan hardware Arduino ini dan memanfaatkan serial monitor untuk mengetahui data yang saya olah di sini. Oke, sebelum saya upload, saya akan menjelaskan alur dari jalannya program di sini ya. Oke, yang pertama ini tentunya ada string berkelas string ya. Ini adalah string berkelas string. Kemudian di sini ada komponen, dan ingat ini komponen dia berkedudukan sebagai objek. Kemudian komponen menampung ini resistor, ini R kecil, E besar, S kecil, I besar, S kecil, I T besar, O kecil, R besar ya. Oke, kemudian masuk di void setup. Di sini yang pertama di dalam void setup saya inisialisasikan serial monitornya. Dia berjalan di 9600. Kemudian di serial monitor di sini dia mencetak isi ini kata isi semula string komponen. Kemudian dia mencetak serial print ln, kemudian dia mencetak ini komponen ya. Jadi isi dari komponen ini. Komponen ini ada ini resistor. Kemudian turun satu baris, kemudian mencetak ini karakter pada posisi ke 0 ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Saya menggunakan fungsi bawaan ya, fungsi anggota dari ini, dari string ini. Oke, dia dapat mengetahui ya karakter posisi yang ke 0 itu apa. Ini dia kita mengetikkan di sini ya 0 atau karakter keberapa. Saya di sini ingin karakter ke 0 itu apa di dalam komponen ini. Komponen ini ingat ini komponen kan dia berkedudukan sebagai objek ya.
jadi kita menuliskannya dengan dot seperti ini. Oke, kemudian mengeprintkan ini posisi ke 0 dari ini kata ini, resistor ini. Kemudian ini ada print line, turun satu baris, kemudian print cetak jumlah karakter. Di sini dia string ini dia juga mempunyai untuk mengetahui berapa jumlah karakter di dalam ini dengan fungsi yang bernama length ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Cukup mudah ya ini, kita hanya komponen ini, objek komponen, kemudian dot length gitu saja, kita dapat mengetahui berapa jumlah karakternya. Kemudian turun satu baris, di sini ada set char at ya. Jadi nanti ini dia akan mengubah karakter ke 0 ya, jadi yang R ini dia akan saya ganti dengan H ini, karakter H ini. Oke, kemudian mencetak di serial monitor ini nama komponen sekarang ya, nama komponen sekarang. Kemudian kita cetak nama komponen sekarang ini. Ini komponen namanya apa? Dia akan berubah menjadi resistor ya. Ini R-nya ini akan berubah jadi H. Tadi kan sudah dirubah di sini. R-nya diganti dengan H. Kemudian ini ada lagi, ini tool lowercase, ini untuk huruf besar. Ini akan dirubah menjadi atau huruf kapital di sini, ini I besar, T besar dan R. Di sini dia akan dirubah menjadi kecil semua ya, jadi kecil semua. Kemudian mengeprintkan lagi, ini ubah jadi huruf kecil semua sama dengan. Kemudian ini cetak ya, yang sudah ini dikecilkan ya. Ini dia akan mencetak H apa tadi ya, R tadi kan sudah ganti jadi H ya, resistor ya, menjadi resistor. Oke, tapi dia akan mencetak jadi huruf kecil ya, resistor, menjadi kecil semua hurufnya. Kemudian ini komponen .to uppercase, ini menggunakan fungsinya to uppercase, artinya ini dia akan mengubah menjadi huruf besar atau kapital semua ya. Jadi string yang ditampung di komponen ini akan dirubah menjadi huruf kapital ya. Kemudian mengeprintkan lagi, ubah jadi huruf kapital semua ya. Kemudian serial print ln ini mengeprintkan komponen yang sudah dirubah menjadi huruf kapital ya. Dan ini tutup kurung kurawal dan keluar dari void setup ya. Oke, saya akan langsung upload. Jadi sekali lagi kalian harus berhati-hati kalau menggunakan string berkelas string ini, karena jumlah karakter yang dapat ditampung ini tidak terbatas ya. Jadi nanti kalau kebanyakan ya kalian harus kalau kebanyakan, kalau memori penuh terus memori penuh Arduino hang, jadi nanti jadi repot ya kalau Arduino hang. Ketika sudah project sudah jadi produk kita menggunakan string ini dan Arduino hang. Saya pernah mengalami ya di jam waktu sholat itu, karena kebanyakan ini
menggunakan string berkelas string, Arduino nya hang, dan tampilannya di P10 itu berhenti ya. Itu pengalaman saya ya, itu berhenti semua karena memorinya penuh ya, memori Arduino ini. Oke, itu sedikit pengalaman dari saya menggunakan string ini, string berkelas string ini. Oke, sudah done uploading. Kita cek di serial monitor. Oke, isi semula string komponen ini resistor I besar. Oke, kita cek ya. Oke, lebih enak begini ya. Oke, isi semula string komponen, ya resistor ini Brennan di sini. Ini ya masih belum berubah ya, sama ini resistor. Kemudian karakter pada posisi ke-0. Cek karakter di posisi ke-0 ini. Komponen char AT di sini posisi ke-0 ini. Itu apa ya? Ini ada R ya. R. Kemudian jumlah karakternya berapa? Ini ada 8. Ini leng ini. Kemudian ini ganti karakter 0 di posisi ke 0 menjadi H. Ini ada, kemudian ganti ini resistor ini menjadi resistor ya. R tadi sudah dirubah menjadi H. Oke, masih adzan ya. Saya akan skip dulu videonya karena adzan. Saya jeda ya, Oke, saya lanjutkan ya. Oke, tadi sampai mana tadi? Nama komponen ya. Ini setelah jumlah karakter ini ya, tengah ya. Oke, di sini ini dia sudah yang ke-0 yaitu R tadi, dia sudah berubah atau diganti menjadi H. Ini menjadi H resistor ya. Ini kemudian di to lowercase sini, to lowercase ini dibuat kecil semua ya, ini dibuat kecil. Kemudian di to uppercase itu diubah menjadi huruf kapital semua ya, seperti ini ya. Ya, seperti ini ya. Oke, penjelasannya kurang lebih seperti itu ya. Oke, jika ada kesalahan dalam penjelasan saya, silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Nanti akan saya benahi ya untuk kedepannya. Oke, sekian. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar saya nanti lebih bersemangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat ya, tentunya tentang Arduino dan microcontroller ya. Kedepannya nanti saya juga ingin membahas tentang ESP ya, ESP32 atau Raspberry ya. Oke, dan untuk kali ini, untuk awal ini saya membahas untuk dasar ya, untuk dasar itu yaitu Arduino Uno ya. Ini saya persembahkan untuk bagi pemula ya, untuk pemula. Oke, sekian, terima kasih.